Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatul Syuhuri dengan NIM 202328021. Dan saya Anissa Muhammadalu dengan NIM 202328002. Pada saat ini, kami berstatus sebagai mahasiswi Tadris Bahasa Indonesia Unit 1 Semester 4. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas akhir dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Khairiani, SSI, MSc, PhD. Data stempel dari hasil analisis kami mengambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Audiovisual terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 4 Miss An-Nur Medan Labuhan. Dan terdapat beberapa poin dalam hasil analisis kami yang akan kami bahas pada video berikut ini. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana distribusi nilai awal di kelas eksperimen, yaitu kelas yang nantinya akan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Dari distribusi nilai awal di kelas eksperimen dapat kita lihat melalui template berikut. Terdapat 24 siswa dengan distribusi nilai 50 diperoleh 2 siswa, nilai 60 diperoleh 9 siswa, nilai 70 diperoleh 12 siswa, dan nilai 80 diperoleh 1 siswa. Selanjutnya, penyebaran dan pemusatan data dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut menunjukkan sebagian besar siswa mendapat nilai 70, menunjukkan konsentrasi nilai di level menengah atas. Penyebaran nilai cukup merata tanpa nilai ekstrim yang terlalu rendah. Setelah mengetahui gambaran nilai awal di kelas eksperimen, sekarang mari kita bandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media audiovisual. Deskripsi data pada kemampuan awal pretest kelas kontrol dapat kita lihat pada template berikut yang menunjukkan jumlah siswa 29 dengan distribusi nilai 20 diperoleh 1 siswa, nilai 50 diperoleh 5 siswa, nilai 60 diperoleh 13 siswa, nilai 70 diperoleh 8 siswa, dan nilai 80 diperoleh 2 siswa. Selanjutnya, penyebaran dan pemusatan data dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut menunjukkan sebagian besar siswa mendapat nilai 60, namun ada nilai ekstrim rendah yaitu 20. Penyebaran nilai lebih lebar menunjukkan ketimpangan kemampuan awal. Setelah melihat data kedua kelas, penting untuk membandingkan sebaran nilai mereka secara visual agar kita bisa memahami perbedaan distribusi kemampuan awal siswa. Perbandingan kemampuan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada boxplot kelas eksperimen dan boxplot kelas kontrol. Pada boxplot kelas eksperimen, nilai minimum 50, kuartil 1 60, median 70, kuartil 3 70, dan maksimum 80. Ini menunjukkan sebaran data tidak simetris, penumpukan di nilai 70. Pada boxplot kelas kontrol, nilai minimum 20, kuartil 1 60, median 60, kuartil 3 70, maksimum 80. Ini menunjukkan sebaran lebih lebar dan nilai sangat rendah. Dari boxplot kelas tersebut dapat kita lihat kelas eksperimen lebih merata, sedangkan kelas kontrol memiliki penyebaran nilai yang lebih besar dan beberapa siswa dengan kemampuan sangat rendah. Setelah membandingkan distribusi nilai, langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk memastikan apakah perbedaan rata-rata nilai awal kedua kelas ini signifikan. Caranya dengan uji hipotesis beda rata-rata kemampuan awal pretest. Uji hipotesis menunjukkan H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen dan kontrol. H1 menunjukkan ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen dan kontrol. T hitungnya adalah 1,53 dan nilai T tabelnya adalah 2,009. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada perbedaan signifikan antara kemampuan awal kedua kelas. Jadi, dari analisis tersebut dapat disimpulkan kedua kelas memulai dari titik yang hampir sama, meskipun kelas eksperimen lebih merata, sedangkan kelas kontrol lebih bervariasi. Selanjutnya, uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir hasil belajar.
Pada kelas eksperimen yang terdiri dari 24 siswa, kemampuan akhir siswa tersebut dapat dilihat pada stem plot berikut. Nilai 80 diperoleh 7 siswa, nilai 90 diperoleh 13 siswa, dan nilai 100 diperoleh 4 siswa. Kemudian, ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai 80 hingga 90, dengan sedikit data yang mencapai nilai maksimum 100. Penyebaran data relatif kecil sehingga hasil eksperimen cenderung konsisten dan tidak banyak variasi ekstrem. Kemudian, pada kelas kontrol yang terdiri dari 29 siswa, kemampuan akhir siswa tersebut dapat dilihat pada stem plot berikut. Nilai 60 diperoleh 2 siswa, nilai 70 diperoleh 13 siswa, nilai 80 diperoleh 10 siswa, dan nilai 90 diperoleh 4 siswa. Selanjutnya, ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas kontrol menunjukkan hasil belajar yang cenderung menengah dan homogen, dengan sebagian besar siswa berada pada nilai 70 hingga 80. Hanya sedikit siswa yang menonjol di atas atau di bawah rentang tersebut dan tidak ada nilai yang sangat ekstrem. Box plot kemampuan akhir kelas eksperimen memiliki nilai minimum 80, kuartil pertama 80, kuartil kedua 90, kuartil ketiga 90, dan maksimum 100. Sebaran datanya sempit di nilai tinggi dalam rentang 80 hingga 100. Box plot kemampuan akhir kelas kontrol memiliki nilai minimum 60, kuartil pertama 70, kuartil kedua 75, kuartil ketiga 80, dan maksimum 90. Sebaran datanya masih cukup luas, artinya ada variasi yang signifikan dalam kemampuan akhir siswa di kelas kontrol. Kemudian menguji hipotesis beda rata-rata kemampuan akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. H0, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa. H1, ada perbedaan hasil belajar siswa. T-hitungnya adalah 6,39. T-tabelnya adalah 2,009. Maka keputusannya adalah T-hitung lebih besar dari T-tabel, atau 6,39 lebih besar dari 2,009. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen menunjukkan hasil belajar yang lebih baik dan lebih konsisten dibanding kelas kontrol, yang memiliki hasil belajar lebih rendah dan lebih bervariasi. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan media pembelajaran audiovisual di kelas eksperimen efektif meningkatkan kemampuan siswa. Demikian penjelasan dari hasil analisis kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.